Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengaruh nama-nama Allah terkait dengan penciptaan dan juga terkait dengan al-ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik, ya, dan pembahasan ini tercantum dalam muqaddimah kitab Fiqh Al-Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Beliau memberi judul yaitu pada halaman 22 dan seterusnya, itu iqtida'u asma'illahi li athariha minal khalqi wat taqwin, itu bahwasanya asmaullah itu berkonsekuensi, memberi pengaruh terhadap penciptaan. Dan demikian juga pada pembahasan berikutnya pada halaman 26, iqtida'u asma'illahi li athariha minal ubudiyah, konsekuensi asmaullah, nama-nama Allah yang terindah terhadap peribadatan, ya. Kita tahu bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Husna. Al-Husna itu karena dia mengandung makna yang indah secara tersendiri, ya. Dia maknanya di puncak keindahan. Makanya disebut Al-Husna itu mencapai puncak keindahan, ya. Dan setiap nama pasti mengandung sifat. Ini kaidah sebelum kita bahas, setiap nama pasti mengandung sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna sebelum ada makhluk-makhluknya, ya. Berbeda dengan kita manusia, kita baru dikatakan sempurna kalau kita sudah berbuat, ya. Kita dikatakan baik kalau kita sudah berbuat baik, ya. Membantu orang baru kita dikatakan baik, ya. Jadi kalau kita ini hukum asalnya tidak terpuji. Namun kita terpuji setelah kita melakukan aktivitas yang menunjukkan kebaikan kita. Seandainya kita tidak beraktivitas, maka kita tidak dikatakan terpuji. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah maha sempurna sebelum ada makhluk-makhluknya. Sebelum Allah mencipta, Allah sudah disebut dengan Sang Maha Pencipta. Sebelum ada makhluk, ya. Sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah memiliki sifat-sifat yang mulia. Oleh karenanya, logika berfikirnya Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifatnya yang mulia, maka berdampak mengkonsekuensikan adanya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Sehingga makhluk-makhluk tersebut yang Allah ciptakan sungguhnya adalah asar atau dampak dari kemaha indahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada dua pembahasan, ya. Pembahasan pertama, ya, tentang pengaruh nama-nama Allah terhadap penciptaan alam semesta. Maaf, formanya diperbaiki dulu. Jadi pengaruh nama-nama Allah terhadap penciptaan. Saya sampaikan tadi logika, ya. Perbedaan jika makhluk mendapat kesempurnaan setelah beraktivitas, pujian atau kemuliaan setelah aktif, ya. Adapun Rabb Allah pencipta sudah sempurna
sempurna sebelum ada makhluk. Ini disempitkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil faedah nama sang pencipta dengan adanya makhluk. Justru Allah mencipta baru baru konsekuensi dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itulah baru muncullah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk alam semesta itulah konsekuensi dari nama-nama Allah. Maksudnya gimana? Karena Allah Maha Pencipta lah maka Allah ciptakan ciptaan. Kalau Allah Maha Mendengar maka Allah ciptakan hal yang didengar. Karena Allah Maha Adil lah maka Allah menurunkan hukum-hukum yang adil. Ya, karena Allah Maha Sempurna, Maha Indah maka Allah ciptakan makhluk-makhluk yang indah. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya. Jadi dengan makhluk-makhluk alam semesta itulah konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya tadi saya katakan karena Allah pencipta maka konsekuensinya Allah menciptakan alam. Jadi kita cara metode berfikirnya dibalik menciptakan alam. Beda dengan makhluk, ya. Karena Allah hikmah, ya, atau karena Allah adil atau karena Allah indah, maha indah, maka ciptaannya pun indah. Indah-indah, ya. Ini contoh, ya. Dan seterusnya. Ya, karena Allah beriradah, karena Allah berkehendak, maka ciptaannya berbeda-beda. Ciptaannya bervariasi. Ya. Ya. Karena Allah Maha berilmu, ya. Karena Allah Maha berilmu, al-alim, maka ciptaannya tidak ada yang semeraut, tidak ada yang hang, tidak ada yang keliru, tidak ada yang rusak atau error gampangannya kalau bahasa kita. Ini cara berpikir kita. Jadi Allah sudah, ketika Allah sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala sudah maha segalanya. Dengan ilmunya, dengan iradahnya, dengan kudrahnya, ya. Dan yang lainnya, ya. Misalnya lagi karena Allah kudrah, karena Allah maha kuasa, maka Allah bisa mengatur alam semesta yang begitu luas. Allah bisa mudah mengatur alam semesta yang luas dan kompleks. Sangat kompleks, ya. Kita lihat alam semesta ini isinya banyak banget, ya. Kita bicara tentang di langit aja dengan kaitannya antara matahari dengan bintang, dengan rembulan, dengan orbit, dengan planet-planet, dengan bintang-bintang, semuanya ada keterkaitan. Di sana seakan-akan ada jalan-jalan, ada jaringan-jaringan. Itu saja luar biasa, sehingga matahari terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya, rembulan dari kecil sampai besar sampai purnama, kemudian kembali lagi, bintang-bintang dengan orbitnya, tidak ada tabrakan. Subhanallah. Ini sangat kompleks. Kita bicara kompleks dengan di dunia, dengan ekosistem yang ada, ya. Dengan dalam bumi ada berbagai macam bahan-bahan logam yang dibutuhkan oleh manusia, dengan komposisi udara yang oksigen sekian di bagian atmosfer bagian bawah, kemudian di atas mungkin apa lagi. Subhanallah. Ini semua menunjukkan Allah Qadir, Maha Kuasa, ya. Jadi dari sinilah Allah mengatakan fanzur ila athari rahmatillah, ya. Kaifa yuhyillah ba'da mautiha, ya. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 50 kata Allah fanzur ila athari rahmatillah. Jadi
dari sifat Allah adalah maka muncullah penciptaan-penciptaan. Kata Allah misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 50, "Fanzur ila athari rahmatillah." Lihatlah bagaimana dampak dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta. Bagaimana Allah menghidupkan menghidupkan bumi setelah matinya. Itu bumi tadinya tandus, kemudian Allah turunkan hujan. Bumi tadi akhirnya hijau kembali. Tadinya bumi tandus kemudian hijau kembali, itu karena kasih sayang Allah. Dan Allah mengatakan fanzur ila athari rahmatillah. Ya, athari rahmatillah. Lihatlah bagaimana dampak dari sifat rahmat. Allah menciptakan kasih sayang. Dengan di antaranya Allah menurunkan hujan. Ini bentuk adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pengaruh sifat-sifat Allah dalam alam semesta. Seperti Allah juga, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat. Allah Maha Rahmat dan Allah juga menciptakan rahmat. 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di bumi, yang lainnya Allah sisakan di akhirat untuk hamba-hambanya yang beriman. Dengan satu rahmat itu saja yang Allah ciptakan, Allah bagi di alam semesta ini. Sampai-sampai ada hewan buas tidak menginjak anaknya, tidak menggigit anaknya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah berikan kepada hewan tersebut terhadap anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu berdampak pada makhluk-makhluknya. Demikian juga ini tadi surat Ar-Rum, ya. Kita tulis di sini. Lihat Quran surat Ar-Rum ayat 50. Kemudian juga demikian juga misalnya dalam Al-Quran, ya. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Fussilat ayat 53. Surat Fussilat ayat 53. Dalam surat Fussilat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Jadi tanda kekuasaan Allah karena memiliki sifat kekuasaan, memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Allah tunjukkan atharnya. Sanurihim ayatina. Kami tunjukkan bagaimana tanda kekuasaan kami fil afaq, di ufuk, di cakrawala. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, dan sehingga mereka sadar bahwasanya Al-Quran itu benar atau Allah itu benar. Ya. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidaklah cukup bagimu bahwa sungguhnya Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Ya, ini dua ayat surat ini menunjukkan bahwasanya dampak dari sifat-sifat Allah berada pada makhluk-makhluknya. Sini saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, ya. Jadi kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa annal alam kullahu bima fihi min samawatihi wa ardin wa syamsin wa qamarin wa lil anharin wa jibal wa bihar wa harakatin wa sakanatin kullu dhalika min ba'dhi athari wa muqtadayatiha. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, alam semesta ini seluruhnya, dengan langit-langitnya, dengan buminya, dengan mataharinya, dengan rembulannya, dengan siangnya dan malamnya, dengan gunung-gunungnya dan lautannya, dengan gerakan dan tenangnya, semuanya adalah dampak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, fahiya kulluha tusyiru ilal asma'il husna. Seluruh makhluk-makhluk tersebut mengisyaratkan kepada nama-nama Allah yang terindah, wa haqa'iqiha, dan hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut.
tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha. Setiap makhluk-makhluk yang ada menunjukkan kepada nama-nama Allah, sifat-sifat terindah. Wa tukhbiru biha bilisanin nutqi wal hal. Dan baik diungkapkan maupun kondisi menunjukkan setiap makhluk menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu. Kata penyair, perhatikanlah tentang garis-garis alam semesta. Sungguhnya setiap garis-garis, setiap goresan alam semesta adalah surat yang Al-Malikul A'la yang Allah kirimkan kepadamu untuk menunjukkan akan keagungannya. Artinya benar, kita perhatikan langit, kita tahu ini ada penciptanya luar biasa. Langit seperti ini siapa yang bisa ciptakan dengan kokohnya? Entah mana pangkalnya, entah ujungnya ya. Kemudian bighairi amadin tarawunah, tanpa ada tiang yang menopangnya. Hal tara fiha min futur. Apakah ada lubang di antaranya? Dan tidak ada lubangnya subhanallah. Langit kita kalau bangun sendiri kita bikin langit rumah setengah mati, tiangnya harus banyak. Ini baru cuma mungkin 10 kali 10 sudah bingung cara bikin tiang atap yang kokoh. Langit luas dengan isinya yang berat-berat, ada matahari, ada rembulan, ada macam-macam bintang-bintang, galaksi-galaksi, gugusan-gugusan. Tapi tanpa ada tiangnya dan entah mana pangkalnya, mana ujungnya. Langit. Ya. Semua yang kita perhatikan. Seakan-akan semua makhluk itu Allah kirim risalah bahwasanya setiap makhluk Allah ciptakan ada surat dari Allah bahwasanya dialah sang pencipta. Kemudian penyair tersebut berkata, "Wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kulli syai'in ma khala Allahu batilu." Tusyiru bi itsbati sifat rabbiha. Ya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggoreskan pada makhluk-makhluk ciptaannya bahwasanya selain Allah adalah kebatilan. Selain Allah adalah kebatilan. Hanyalah tidak bisa tegak sendiri, semuanya diciptakan oleh sang pencipta. Ini maksud dari bagaimana kita harus merenungkan bahwasanya karena nama-nama Allah itulah yang kemudian berpengaruh pada penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara seperti pendalilan tentang Tuhan itu ada seperti sifat Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu Maha Indah dan Allah suka dengan keindahan ya. Bagaimana dengan sifat keindahan menunjukkan Tuhan itu ada? Kalau kita mengikuti pendapat orang-orang ateis yang mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya dan melalui proses proses persaingan atau proses macam-macam evolusi dan yang lainnya, tentunya alam ini kalau ada dengan sendirinya dia tidak perlu indah. Dia tidak perlu indah. Dia hanya mencapai pada kadar minimal terus selesai. Ya, tidak ada persaingan lagi ya. Tapi ternyata ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah tidak menciptakan yang penting proses kehidupan berjalan, tidak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan, ya. Manusia dengan indah, dengan ada tampan, dengan kecantikannya. Laut dengan begitu indahnya, kemudian ada pelanginya, langit ada pelanginya. Subhanallah, ada sunsetnya, ada sunrise-nya. Luar biasa. Bunga-bunga, bukan cuma satu. Bunga-bunga dan berbagai macam warnanya. Ya. Kalau hanya sekedar kadar minimal yang penting kehidupan berjalan, tidak perlu ada keindahan. Makanya ada seorang pakar, orang yang mengatakan kalau kau ingin berdebat dengan orang ateis, debatlah mereka dengan keindahan. Ya. Bagaimana Tuhan? Ini ada Tuhan. Tuhan ketika berarti ini yang mencipta ini dia punya tujuan. Kalau terjadi dengan sendiri tanpa ada tujuan, semua terjadi dengan sendiri tanpa ada tujuan. Ternyata sang pencipta punya tujuan. Dia bikin keindahan. Dan ini menunjukkan sang pencipta maha indah. Jika dia bisa menciptakan keindahan seperti ini, maka sang pencipta maha indah. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kata Allah, sungguh kami akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami pada afaq, pada cakrawala, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat. Kita aja renungkan tentang diri kita ya. Dengan berbagai macam yang ada dalam tubuh kita, mulai dari organ pernapasan, mulai organ peredaran darah, organ jantung, ya. Kita organ mata, subhanallah, semuanya diciptakan dengan begitu sempurna, Otak cara kerjanya luar biasa ya, ginjal, pankreas, semua ini luar biasa. Yang mulai sedikit demi sedikit kemudian para dokter, para ilmuwan mulai menemukan rahasia-rahasia di balik itu semua. Yang mereka akan tahu bahwasanya ciptaan Allah sangat hebat. Sangat hebat. Renungkan yang apa diri kalian. Ya. Bagaimana
proses dan ciptaan Allah yang maha sempurna. Kalau bukan karena manusia ditakdirkan untuk kemudian hidup, kemudian beramal, kemudian meninggal dan diminta pertanggungjawaban, maka tentu Allah mungkin bisa menciptakan manusia tanpa harus mati. Ya, sebagaimana Allah mampu menjadikan manusia tanpa mati ketika di hari pembalasan. Ya, dengan ciptaan yang lebih sempurna daripada yang sekarang. Ya, tetapi Allah menciptakan dengan kondisi sekarang yang sudah sangat sempurna karena memang ada tujuan. Ada mati, dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Intinya, ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala, pengaruh Allah, sifat-sifat Allah dalam alam semesta luar biasa ya. Luar biasa. Makanya ketika ada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah bantah. Ya. Orang-orang yang tidak menjalankan konsekuensi nama-nama Allah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Kok bisa mereka menyembah kepada selain Allah? Pada alam semesta semua ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit dan bumi pada hari kiamat kelak, bumi akan dalam genggaman Allah, langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Bagaimana kemudian mereka bisa menyembah kepada selain Allah? Allah mengatakan, kok bisa demikian? Sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana mereka menyembah nabi, bagaimana mereka menyembah berhala, bagaimana mereka menyembah hewan? Padahal semua ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan sang pencipta. Ya. Kemudian juga misalnya persangkaan yang keliru, misalnya menyangka enggak mungkin ada namanya hari kebangkitan. Dan ini mencela Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Bijak. Allah Maha Bijak, makanya Allah bantah, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha?" Apa kalian menyangka kami ciptaan kalian hanya sekedar main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian akan tidak dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul malikul haq. Maha suci Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbul Arsyil Karim, yang maha menguasai arsy yang mulia. Maha suci Allah, sampai Allah kok begitu menciptakan begitu saja. Makanya saya sering menyampaikan logika bahwasanya kalau ada suatu perusahaan kemudian direkturnya cuek aja, anak buahnya berkelahi, anak buahnya korupsi, dia dibiarkan saja, nonton saja, dia bukan direktur yang sesungguhnya, Dan ini tercela sifat seperti ini. Nah, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam modelnya, kemudian dengan berbagai macam perbuatannya dalam semesta. Tidak mungkin Allah biarkan begitu saja tidak dibangkitkan. Pasti di sana ada judgment day, pasti di sana ada hari pertanggungjawaban, pasti di sana ada persidangan. Tidak mungkin dibiarkan manusia yang kuat bunuh yang lemah, yang kuat menzalimi yang lemah, yang satu berbuat zalim pada yang lainnya, yang kuat makan dan seterusnya, kemudian dibiarkan saja selesai tanpa ada hari kebangkitan. Tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan am hasibatum annama khalaqnakum abatha. Kalian menyangka kami yang maha terpuji, kami yang maha bijak menciptakan manusia main-main saja, tidak pantas bagi nama-nama dan sifat-sifat kami. Itu maksudnya. Tidak pantas bagi nama-nama sifat kami. Inilah mungkin poin pertama yang ingin disampaikan. Ya, tentunya ini butuh penghayatan. Jadi kita punya logika berpikir, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha sempurna. Ketika Allah di zaman azali sudah sempurna dengan keesaannya, dengan sifat-sifatnya, dan dari sifat-sifatnya kemudian berkonsekuensi banyaknya berbagai macam model makhluk. Begini. Nah, kita ini berusaha mempelajari. Ya, kita sekarang tarik balik. Ini menunjukkan apa sih? Kalau kita renungkan ini menunjukkan apa sih? Ya, itu seperti itu. Jadi kita tarik balik. Allah sudah memperlihatkan bagaimana dampak dari nama-nama yang terindah dan sifat-sifatnya dalam makhluk-makhluknya. Tinggal kita sebagai makhluk berusaha mencari, mengkaitkan apa sih ini menunjukkan apa sih tadi. Contoh perenungan. Kalau alam semesta ini berbagai macam modelnya, manusia ada yang begini, ini menunjukkan Allah punya kehendak. Karena kalau Allah tidak punya kehendak, mungkin model makhluk satu model. Ternyata modelnya bervariasi, berarti Allah berkehendak. Itu misalnya. Tadi seperti makhluk yang begitu luar biasa, ini tidak mungkin ada yang menciptanya kecuali Maha Kuasa. Jadi kita berpikir balik, ya. Ternyata Allah Maha Adil, ternyata Allah Maha Bijak, ternyata Allah ini. Ya.
Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadul ala annahu wahid. Kata seorang penyair bahwasanya setiap segala sesuatu makhluk ada tanda menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Esa. Dan akhirnya setelah kita tahu bahwasanya makhluk-makhluk menunjukkan sesuatu, mulailah kita pelajari Asma al-Husna, kita pelajari. Jadi saya ulangi logika berpikir, perhatikan sini ya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna ya. Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Kemudian sifat-sifat tersebut berdampak pada ciptaan-ciptaannya. Contoh saya sebut dari 1, 2 ya. Ini semua 4, 5 dan seterusnya ya, masih banyak ya. Ini semua dampak dari sifat-sifat Allah tersebut. Nah, seorang dengan akalnya dia bisa melihat bahwasanya setiap makhluk-makhluk itu menunjukkan ini seterusnya. Nah, setelah kita punya sampel bahwasanya sifat-sifat tersebut nampak pada penciptaannya, ada sifat qudrah, sifat ilmu, sifat bijak, sifat macam-macam dalam alam semesta ini, sifat keindahan. Ternyata alam ini indah, berarti Allah Maha Indah. Nah, sekarang kita mulai baca selanjutnya. Setelah itu kita baca tentang selanjutnya kita pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Lantas kita merenungkan pengaruhnya pada makhluk. Kita renungkannya. Contoh seperti apa? Kita lihat misalnya kita belajar ya. Contohnya kita renungkan tentang makna Al-Hamid, Maha terpuji. Maha terpuji. Ini kita mulai renungkan. Ini contoh. Dalam makhluknya apa? Berarti tidak ada keputusan Allah, ketetapan Allah. Contoh sederhana, kita terapkan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di alam semesta, Allah Maha terpuji. Berarti tidak ada keputusannya kecuali terpuji misalnya. Kecuali terpuji. Apapun yang Allah lakukan, karena Allah Maha terpuji. Tidak mungkin Allah tidak terpuji sedikit pun. Semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah ciptakan pasti terpuji. Cuma kita kadang enggak tahu, kadang kita tidak, kadang kita bisa membayangkan, terkadang kita tidak bisa membayangkan. Contoh lain misalnya Allah di antara namanya adalah misalnya Al-Hakim. Sama, Maha bijak. Maka kita bisa mengambil berarti semua ketetapan Allah pasti bijak. Pasti ada hikmahnya. Dan ini subhanallah orang pun tahu. Kemarin saya punya kawan sakit, telepon orang biasa. Telepon seorang, kemudian ketika ditelepon orang tersebut mengatakan setiap penyakit pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sederhana. Kita mulai terapkan nama-nama Allah. Kita mengalami sesuatu pasti ada hikmahnya di dalam. Kita enggak tahu tapi pasti ada hikmahnya. Seperti ini kita mulai terapkan nama-nama Allah dalam penciptaannya. Misalnya Ar-Razzaq misalnya. Ya, Maha pemberi rezeki. Kita yakin bahwasanya semua makhluk ketika diciptakan ditanggung rezekinya. Ditanggung rezekinya. Kemudian misalnya Al-Malik, sang raja, sang penguasa yang
sang raja, menunjukkan bahwasanya alam semesta ini semuanya murni diatur oleh Allah. Tidak ada yang ikut campur tangan. Semua alam semesta yang mengatur merdeka kecuali hanya Allah. Mengatur hanyalah Allah. Karena dialah raja yang sempurna, tidak ada yang Allah tidak perlu diskusi, Allah tidak perlu minta bantuan, enggak, ya. Semuanya Allah yang mengatur. Dan demikian kita renungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kemudian kita terapkan dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua. Sudah ya? Pertama sudah tadi. Yang ini sudah. Ini tinggal kita pelajari ya. Artinya kita renungan. Ini butuh perenungan tadi. Kalau Allah Maha ini, kalau di dalam makhluknya seperti apa. Kita renungan. Di situ kita dengan belajar tentunya. Dijelaskan oleh para ulama. Kita mulai mempelajarinya ya. Sehingga menambah iman kepada kita. Karena semua makhluk ini dampak dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Dan semuanya menunjukkan akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pembahasan berikutnya tentang pengaruh nama-nama Allah pada peribadatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, berdoalah dengannya. Kata Allah, berdoalah dengan nama tersebut. Berdoalah. Nah, berdoa yang dimaksud di sini, doa di sini ya. Ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang ada yang mengatakan doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah yaitu ketika meminta. Ada yang mengatakan doa al-ibadah. Doa al-ibadah yaitu beribadah dengan nama tersebut. Ya, saya ingin menyampaikan sebenarnya orang menyangka fad'uuhu biha, berdoa dengan nama Allah sebagaimana yang sering disampaikan kalau kita minta rezeki kita bilang ya Razzaq urzuqni. Itu kita beribadah dengan meminta dengan kita ya Razzaq urzuqni, wahai memberi rezeki, berilah rezeki padaku. Itu ibadah. Jadi kita fad'uuhu biha, kata Allah berdoa dengan nama tersebut, tapi ada model ibadah yang kedua yaitu kita meyakini Allah Maha Rezeki. Ini juga butuh keyakinan. Itu juga ibadah tersendiri. Jadi ibadah dengan berdoa ya Allah Maha Rezeki, berilah rezeki padaku. Ibadah yang kedua dalam penerapan ketika kita mencari rezeki. Kalau ada yang haram kita tinggalkan. Tenang, Allah kasih rezeki. Saya tinggalkan yang haram. Saya tidak perlu harus cari cara yang haram. Allah akan beri rezeki saya dengan cara yang halal. Ya. Saya kemudian berikhtiar saya jalan. Ya, namanya Allah Maha Rezeki, tapi saya butuh ikhtiar. Allah ingin lihat ikhtiar saya dan harus tunjukkan. Jadi kita bisa beribadah dengan Ar-Razzaq itu dengan dua cara. Dengan minta dan kita perenungkan dalam hati kita, kita yakini hal tersebut. Misalnya azan berkumandang. Kita lagi kerja, lagi mau tanda tangan kontrak sebentar, saya mau salat dulu, ya. Ya, saya mau salat. Sebagaimana saya mau tanda tangan kontrak, saya mencari rezeki, tapi saya meninggalkan peribadatan kepada Sang Pemberi rezeki. Ini kan enggak connect bagi seorang muslim. Saya ini apa? Saya sedang mencari, saya tanda tangan ini buat apa sih? Kan minta rezeki dari Allah. Sekarang yang pemberi rezeki lagi manggil, kita dulukan mana? Ya sudah, dia lagi panggil, kita ketemu dia, salat. Ini contoh. Maksudnya kita beribadah dengan nama-nama Allah. Ini pengaruh dalam ibadah seseorang. Jadi kalau saya bilang tadi Ar-Razzaq, ini contoh. Ar-Razzaq, bagaimana nama Allah Maha Pemberi rezeki ini cara beribadah? Ada dua. Yang pertama, bertawassul atau menyebut namanya, menyebut nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ketika meminta rezeki.
Dan yang kedua adalah meyakini dalam kehidupan keseharian sehari-hari Allah Maha pemberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Dan itu pengaruhnya luar biasa ya. Jadi kalau ada yang haram kita enggak, syubhat kita enggak. Tenang, ada rezeki sendiri kok. Kita tenang ya, tenang. Waktunya beribadah kita sambung sama Allah, kita Allah Maha pemberi rezeki. Ini contoh bagaimana pengaruh nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan yang lain, misalnya ini sudah kita sekarang mulai contoh-contoh saja agar kita mudah penerapan, ya, mudah penerapan. Contoh, ya, misalnya kita nama contoh-contohnya penerapan beribadah dengan nama-nama Allah. Misalnya kita contohnya Al-Wakil, yaitu tempat bersandar. Ketika kita meyakini Allah adalah tempat bersandar, kita akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tawakal yang tinggi. Kenapa? Kenapa kita Allah sebaik-baik tempat bersandar? Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha hidup, ya. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdih." Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan Maha yang tidak bakalan mati. Sementara kalau kita makhluk manusia wal jin wan nas yamutun, jin dan manusia mati, maka mereka tidak berhak untuk kita bertawakal kepada mereka. Kalau kita bertawakal kepada ni'mal wakil, sebaik-baik tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha hidup. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang tidak mati. Bakalan mati. Dari sini ketika dalam kehidupan sehari penting. Ketika kita berhadapan dengan manusia, dengan bos, kita tahu kita ini hanya ikhtiar aja. Kenapa saya kerja di sini? Kenapa saya dagang? Kita tidak terpedaya dengan materi sehingga kita tawakal pada materi. Kita bertawakal kepada Al-Hayyul Qayyum, kepada Allah yang Maha hidup tidak bakalan mati. Dia sebaik-baik tempat bersandar, Dia yang Maha kuasa, Dia yang maha segalanya. Sehingga ketika kita bertawakal, hati kita kepada Allah sambil kita melakukan sebab. Kalau tidak demikian akan ada pengaruh dalam ibadah kita. Sebagian orang dia bertawakal kepada dunianya, bertawakal kepada kecerdasannya, bertawakal kepada pengalamannya, bertawakal kepada backingannya. Ini contoh, salah. Ini semua manusia bakalan mati. Kemampuan mereka sih tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Gimana kita bertawakal kepada mereka? Yang benar kita berikhtiar dengan berinteraksi dengan mereka, tapi hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Al-Hayyul ladzi la yamut. Ini contoh. Contoh misalnya kita bicara tentang misalnya Al-Basir. Ini contoh yang Maha melihat. Untuk ini kita bisa ibadah dengan dua ibadah, dua model ibadah. Yang pertama, takut kepada Allah. Kepada Allah yang Maha melihat. Kemudian sebaliknya kita bisa ikhlas kepada Allah. Karena yakin amal kita dilihat Allah. Ini contoh ya. Ya seperti Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengancam Allah bima ya'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Allah bima ya'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ketika kita ingin melakukan satu maksiat, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Kita dalam kamar sendirian melihat buka internet, tahu Allah Maha melihat. Kita sedang bersafar tidak bersama keluarga, kita dalam hotel, dalam kamar ada wanita yang menggoda kita, Allah Maha melihat. Ketika kita menerima sogokan, kita tahu Allah Maha melihat. Sehingga kita takut. Makanya kenapa orang
tidak berani bermaksiat ketika ada kamera CCTV? Karena mereka takut ketahuan. Karena ada yang melihat CCTV tersebut. CCTV, coba bayangkan di suatu tempat CCTV tersebut langsung diarahkan kepada polisi. Artinya kalau apa-apa langsung ketahuan, langsung ditangkap. Semua orang tidak ada yang berani bermaksiat, tidak ada yang berani melanggar. Kenapa? Semua perbuatan mereka terpantau dengan CCTV. Karena mereka takut kalau mereka sampai ketahuan akan disebarin, kemudian mereka akan dihukum, mungkin dipenjara, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa. Dan kalau CCTV-nya mati, ya mungkin terjadi apa yang terjadi. CCTV mati, enggak ada bukti, orang berani melakukan maksiat. Tapi kalau dia yakin Allah Maha melihat, dia takut. Makanya seorang salaf mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kau menjadikan Allah adalah yang melihatmu yang paling ringan. Maksudnya bagaimana? Kita kalau di sendirian kemudian kita melakukan maksiat, ada anak kecil datang, kita malu. Apalagi istri kita, apalagi ustadz kita, apalagi kita malu kalau dia tahu kita sedang melihat macam-macam. Lagi nonton Korea misalnya, terus ada aurat terbuka wanita, kita malu kalau ada anak kita lihat, Abi nonton apa sih? Kita enggak enak, kita malu. Ketahuilah kalau anak kita enggak ada, teman kita enggak ada, guru kita enggak ada, Allah ada. Sebelum melihat apa yang kita lakukan. Ya. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Ya. Basir. Nah, sebaliknya, ketika kita, selain kita takut, kita juga bisa ikhlas kepada Allah. Ya, kita bisa ikhlas. Karena kita mengetahui Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha mengetahui juga. Al-Basir, ya. Ketika kita sedang bersendirian kita baca Quran, enggak ada yang lihat, enggak ada masalah. Allah sudah lihat saya kok. Saya sudah bahagia dengan Allah melihat apa yang saya lakukan. Ada pengaruh. Kita bangun malam, tidak ada yang lihat, disuruh kita mencari orang lagi tidur. Bangun malam sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu bilaili wa nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari ketika orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Dan dengan demikian kita bisa ikhlas, kita termotivasi, tenang. Meskipun enggak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, ya. Jadi ini contoh, ya. Ketika kita beribadah dengan nama-nama Allah. Contoh lagi misalnya kita beribadah dengan nama sudah kita singgung tapi nama apa? Al-Hakim. Maha bijak. Kalau kita tahu Allah Maha bijak, kita akan menerima takdir Allah. Maha bijak pasti menerima takdir Allah. Kita terkena musibah, kita tahu di balik ini pasti ada hikmah. Yang saya tidak tahu, tapi pasti ada hikmahnya. Ya, sederhananya. Misalnya kita melakukan interaksi perdagangan, ternyata kita gagal, kita ditipu. Pasti ada hikmahnya. Mungkin kita ditipu dalam jumlah kecil, nominal kecil. Allah mencegah kita sebelum kita tertipu dengan nominal yang besar. Misalnya, sederhana kita mikir seperti itu. Ya, kita sudah berusaha di puncak-puncak usaha, tinggal 1% lagi kita berhasil, ternyata gagal. Memang pasti itu tidak baik di situ. Allah ingin kita yang lebih baik. Ini hikmah, hakim, Allah Maha bijak, Allah Maha bijak. Selalu kita, dan ini punya pengaruh luar biasa dalam kehidupan ini, dalam masalah takdir. Kita siap menghadapi apa yang Allah takdirkan. Pasti di balik ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Demikianlah kita beribadah kepada Allah dengan merenungkan penghayatan-penghayatan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti kita perenungan terhadap nama-nama tersebut, ya. Al-Waqil, Al-Basir, Al-Hakim, ya. Contohnya lagi Al-Alim, ya, banyaklah ya. Al-Alim yang Maha mengetahui. Saya sempat waktu itu ada seorang syekh, dia nginap di sebuah hotel. Kemudian setelah nginap di sebuah hotel, kemudian saya temani syekh tersebut, saya terjemah, kita ngobrol sama pemilik hotel. Kebetulan syekh tersebut yaitu Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, hafizahullah taala, yang beliau terkadang ngajar di Masjid Nabawi, terkadang ngajar di Masjid Mekah Al-Mukarramah. Maka sang pemilik hotel berkata, "Syekh, nanti kalau saya ke Saudi saya ingin ketemu Anda." Kata saya, "Silakan, tafadhal." Kemudian
kalau kalau antum lagi ngajar, saya ingin salaman sama antum, Syekh, kata saya silakan. Kemudian pemilik hotel terus mengatakan, Syekh, tapi saya khawatir Anda lupa sama saya. Anda lupa sama saya. Syekh subhanallah tidak mengatakan saya tidak bakalan lupa, tidak. Dia bilang mungkin saya lupa. Maksudnya banyak orang, kemungkinan mungkin namanya ketemu orang banyak, mengingat wajah orang tidak mudah. Tapi dia bilang Allah tidak akan lupa. Allah pasti tahu. Mungkin saya lupa, saya tidak tahu, tapi Allah tidak bakalan apa? Lupa. Ilmu Allah tidak akan lupa. Allah pasti ingat kamu. Ya. Ini subhanallah, kita ketika tahu Allah maha mengetahui, kita tidak usah khawatir. Pokoknya apa yang kita lakukan Allah pasti tahu. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun orang-orang melupakan kebaikan kita, Allah tidak akan melupakan kebaikan kita. Betapa sering orang melupakan kebaikan kita. Dia lupa. Dia ketemu dengan kita dengan hambar. Terkadang keluarga sendiri lupa dengan pengorbanan kita, tapi ingat Allah tidak bakalan lupa. Contoh lagi, ketika kita tahu ini misalnya 4, ya. Allah Al-Ghafur. Ini semua ya Al-Ghafur misalnya. Maha Pengampun, ya. Apa yang hidup dalam diri kita, kita tidak pernah putus asa untuk bertobat kepada Allah karena Maha Pengampun. Allah namanya Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Al-Ghafur itu maksudnya dosa sebesar apa kualitasnya, seburuk apapun kualitasnya Allah akan mengampuni. Al-Ghaffar, dosa sebanyak apapun berulang-ulang Allah akan ampuni. Ketika orang tahu Allah Maha Al-Ghafur, jadi akan mudah bertobat. Kenapa saya harus? Allah Maha sayang kepada saya, Allah Maha penyayang, Allah Maha pengampun. Ngapain saya tunda-tunda taubat? Saya bertobat pada Allah. Saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia, ya. Ini kalau kita mau jelaskan satu persatu tentu panjang sekali karena setiap nama tentu punya ibadah-ibadah tersendiri. Ini saya hanya sekedar menyampaikan sampel kepada ibu-ibu sekalian dan para pemirsa bahwasanya nama-nama Allah punya pengaruh, ya, baik dalam penciptaan alam semesta dan lebih penting lagi bagaimana dalam pengaruh kehidupan kita pribadi. Kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan terhadap nama-nama tersebut, ya. Dan kita akan nyaman hidup tersebut dan Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Demikian saja. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan. Demikianlah para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.